kasih kembali. Terima kasih. Ya. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Terima kasih. Wah. Ya, mungkin pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik sehingga hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan yang begitu luar biasa. Jadi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Wah. Yang saya hormati abang ataupun senator muda terbaik tersemuda yang saya hormati. Yang saya hormati Sekretaris DPD 1 KIP Komisi Papua Pegunungan, yang saya hormati DPD 2 8 kabupaten kota yang sudah berbagian pada kesempatan hari ini, yang saya hormati OKP Cipayung dan semua pemuda-pemudi yang sudah mengambil bagian pada kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih. Wah. Ya, mungkin saya sedikit saja pertama saya terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang alumni dari Yapis, kuliah di Yapis, ada sisi amal di Yapis Romena. Ada di sini. Ya, ini saya punya teman saya Pascal Ismail. Ini kita juga selalu bikin pergerakan di kampus, pergerakan teman-teman, dan sebagainya gitu. Jadi itu teman saya, dan saya bukan alumni dan luar ya, alumni. Warga sini, orangnya di sini gitu. Jadi saya bukan pergerakan diri. Jadi terima kasih banyak. Dan mungkin saat ini proses perjalanan yang kami jalani saat ini, mungkin saya pikir kemudian sementara mengikuti dinamika organisasi yang sementara ini kami jalan, mungkin 2 wisbe, 1 wisbe dan segala macam di antara ini seperti begitu. Jadi teman-teman di sebelah juga jalan, terus kita juga jalan sebelum ada penyatuan di pusat, dan kebetulan kemarin tanggal 234 itu kami DPD 1 KNPI Tanah Papua itu kita melakukan rapat koordinasi di Jayapura. Itu yang kami lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bagaimana supaya KNPI ini, KNPI itu dan segala macam itu tidak ada, untuk menjadi satukan pemuda seperti itu. Sehingga kami lakukan rapat koordinasi di Jayapura dan ada beberapa rekomendasi yang kami lakukan dalam diskusi-diskusi yang kami lakukan di Jayapura itu. Jadi kebetulan ada beberapa agenda juga kita dorong terkait dengan penyatuan KNPI untuk ISP ini dan segala macam itu kami dorong. Terus dan juga terkait dengan mungkin penarikan TNI Polri non-organik dan segala macam, dan sementara mungkin ya orang tua kita banyak mengalami persoalan tantangan ini juga kami ada sifat dorong juga seperti itu supaya pemerintah pusat juga ada pertimbangan untuk bagaimana caranya mengganggu orang-orang kami supaya bisa ditarik kembali. Dan itu ada beberapa poin, ya ada beberapa poin yang kami dorong. Jadi kebetulan memang waktu itu dari Papua itu, APG dan beberapa teman-teman, Pak Sekretaris, mereka sudah komunikasi dengan Ispora, terus Kementerian Ispora pusat dan lain-lain. Mereka sudah lakukan koordinasi dan segala macam. Kebetulan memang pemerintah pusat menunggu bagaimana pemuda Papua ini bisa menyatukan persepsi pikiran untuk menyampaikan hal itu, supaya pemerintah pusat bisa mengambil salah satu keputusan terbaik untuk penyatuan pemuda seperti itu. Dan itu yang kami sudah lakukan. Jadi kita akan tunggu respon dari pusat seperti apa.
juga bisa mengadari poin-poin yang sudah disampaikan dalam rapat koordinasi ini seperti begitu. Jadi nanti akan disampaikan seperti begitu. Jadi kerja-kerja kita ini jalan, sambil jalan ya mungkin konsolidasi yang kita lakukan sebenarnya mungkin puji Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini, tapi karena pertolongan Tuhan, sehingga konsolidasi dari dua yang kami lakukan ini luar biasa seperti itu. Dan saya pikir teman-teman juga sudah ikut ya. Jadi kemarin di Tolikara ini kami berpikir bagaimana, tapi ya bupati, wakil bupati dan seluruh jajaran sudah mendukung full. Sehingga kegiatan kemarin, kegiatan rapid dan musda di Tolikara itu berjalan lancar, luar biasa. Dan kebetulan kemarin dalam sambutan Pak Bupati itu, Pak Bupati sampaikan bahwa KMP tidak ada dua, hanya satu. Itu beliau sampaikan begitu. Dan juga Pak Bupati sekalian juga memberikan satu penghargaan khusus buat pemuda. Itu dia taruh mobil operasional untuk pemuda Tolikara. Dan juga uang 1 miliar langsung dia taruh seperti begitu. Jadi luar biasa Bupati Tolikara sudah memberikan dukungan yang memang full untuk pemuda Tolikara. Jadi harapan kami semua pemuda dan kabupaten kota ini hal yang sama yang terjadi. Karena pemuda ini adalah angin perubahan untuk ke depan. Jadi harapan kita hal yang sama seperti apa yang Pak Bupati Tolikara sudah lakukan. Jadi harapan kami juga mungkin ya di JWJ juga seperti itu. Jadi saya pikir teman-teman pemuda JWJ dia pada semangat, tapi bagaimana terus bangun koordinasi kepada Bupati dan pemerintah supaya semua proses ini bisa berjalan baik. Seperti begitu. Jadi luar biasa kemarin. Dan juga untuk Padi Jaya sekarang ini, ya itu kan sebelum Tolikara itu kan kita lakukan di Padi Jaya dua. Jadi kebetulan karena ada sedikit dinamika sehingga ya, kami masih nanti akan lanjut lagi. Setelah itu baru kita akan latih. Nah itu untuk Padi Jaya. Jadi Bupati Padi Jaya juga sudah memberikan pernyataan sikap bahwa di sini KMP tidak dua-dua. KMP ini satu saja. Itu pernyataan Bupati Padi Jaya seperti itu. Jadi luar biasa. Nah, jadi kita bersyukur itu untuk Padi Jaya. Dan untuk Jalimo saya pikir itu jelas. Itu definitif. Jadi itu yang lain bisa masuk. Itu tetap satu. Nah itu paket partai. Nah, terus Pegunungan Bintang itu definitif. Yang lain bisa masuk. Itu hanya satu saja. Itu sesuai dengan arahan Bupati. Bupati itu punya sikap jelas. Jalimo juga demikian. Kebetulan kemarin kita ketemu di Pura, jadi bahwa di Jalimo itu satu saja yang siap. Karena saya rekomendasikan dia partai buruh untuk jadi bupati di Jalimo. Seperti begitu. Dan saya juga sebagai ketua partai buruh. Dan Padi Jaya juga saya merekomendasikan dia menjadi bupati di Jaya. Hanya ketua partai buruh seperti itu. Tolikara juga demikian. Jaya juga nanti saya bisa sampaikan, tapi saya tidak sempat sampaikan di dalam. Saya merekomendasikan bupati menjadi bupati di Jaya sini. Puji Tuhan dari empat partai dia bisa benar. Tadi saya sampaikan di atas, tapi saya tidak sampaikan saya lupa. Seperti begitu. Jadi teman-teman kembangkan ini. Jadi semua ini ya mengalir saja lah begitu. Itu semua karena Tuhan. Jadi kita bersyukur. Terus juga kemarin untuk juga puji Tuhan, Bupati sudah memberikan respon yang luar biasa. Di sini KMP lain boleh masuk, hanya satu saja. Jadi teman-teman nanti bersiapkan dengan begitu. Terus untuk Manteng ya, untuk Manteng puji Tuhan. Ini ya, jadi terima kasih Pak. Kebetulan Pak Ketua Karateker Manteng ada di sini. Jadi terima kasih Pak Ketua sudah berbagian pada kesempatan hari ini dan kerja-kerja Pak Ketua dengan teman-teman yang di Manteng luar biasa hasil konsolidasi yang mereka lakukan. Jadi teman-teman pemuda semua ada di posisi kita sehingga dukungan daripada Pak Bupati dan Pak Wakil itu full kepada pemuda. Jadi luar biasa. Itu bulan Januari sudah ada bantuan sehingga nanti kegiatan usaha akan kita jalankan lagi. Jadi kebetulan ini jujur kami sampaikan bahwa hanya yang juga sendirian sementara kalau itu beliau Pak Ketua sendiri sudah menyatakan sikap bahwa aduh minta maaf ini saya seorang diri setelah
ini tidak enak, lebih bagus saya menyatakan sikap kepada kami dan teman-teman sebelah. Dia sudah sampaikan itu. Tapi luar biasa. Dan saya pikir dinamika yang sementara kita dalam ini, saya pikir teman-teman pemuda yang sudah paham, yang sudah mengerti tentang alur organisasi yang sebenarnya yang diletakkan dari dulu sampai saat ini yang mana. Makanya teman-teman tidak salah ada sini begitu. Jangan kita ikut organisasi yang salah, yang lahir di jalan-jalan karena kepentingan sepihak dan segala macam seperti begitu. Dan saya pikir ini teman-teman pemuda selalu diskusikan, selalu diskusi mungkin langkah-langkah daripada organisasi seperti apa. Yang dari dulunya dari tahun berapa sampai yang ada ini yang mana, yang sebenarnya mana. Terus yang lain-lain karena kepentingan karena mau ambil sesuatu dan segala macam itu mana, kan begitu. Kita bisa bedakan itu. Kalau orang ikut itu berarti itu pemuda yang apa ya, ikut-ikutan seperti begitu. Jadi saya pikir teman-teman pemuda yang mengerti, yang paham tentang bagaimana organisasi ini, saya pikir kita sama semua di sini. Begitu. Jadi terima kasih kepada teman-teman. Semua kita jaga kesatuan kita untuk Papua Pegunungan. Jadi Papua Pegunungan ini Tuhan memberikan provinsi yang baru. Ini kita sebagai sekarang yang Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin di Papua Pegunungan ini harus memberikan contoh yang terbaik, teladan yang terbaik, benar legasi yang terbaik supaya pemuda juga bisa cita-cita kita. Begitu. Itu harapan kami. Jadi kalau kita benar legasi yang terbaik, benar hal-hal dengan ego-ego kita dan segala macam, nanti pemuda akan maju. Pemuda akan maju. Jadi lebih bagus kita benar fondasi legasi yang baik supaya jejak kita, materi-materi atau pelajaran yang kita tahu itu pemuda yang lain bisa ikuti itu. Begitu. Jadi terima kasih untuk semua kebersamaan kesatuan-kesatuan yang kita bangun di dalam ini luar biasa. Jadi saya pikir untuk putri-putri ini kurang, jadi tolong nanti putri-putri yang hadir saat ini yang cantik-cantik bangun koordinasi dan teman-teman lagi. Ini bukan wadahnya untuk putra saja, tidak. Ini wadah untuk melahirkan pemimpin, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, tempatnya. Begitu. Jadi saya mengajak untuk putri-putri untuk mengajak teman-teman putri-putri terbaik supaya teman-teman dari provinsi lain, entah itu provinsi mana, supaya dibilang wanita-wanita atau putri-putri terbaik Papua Pegunungan luar biasa begitu. Kenapa tidak bisa? Kapan lagi kalau bukan sekarang ini saatnya? Seperti begitu. Jadi itu saya pesan kepada putri-putri dengan kata semangat dan selalu semangat untuk bagaimana kita selalu ada dalam wadah KMP ini, karena wadah KMP ini untuk menerbitkan pemimpin-pemimpin terbaik untuk masa depan. Entah itu putri, entah itu putra dan segala macam seperti begitu. Jadi mari teman-teman, saya mengajak teman-teman ketua-ketua DPD dalam kabupaten kota untuk terus merangkul dan memberikan pemahaman terhadap semua putri dan putra terbaik kita di masing-masing kabupaten seperti begitu. Supaya di lain kesempatan waktu untuk Papua Pegunungan ini bagaimana caranya kita meramaikan secara bersama. Mungkin kegiatan apa yang kita bisa buat, kita jalankan seperti begitu. Jadi jangan kita berpikir hanya uang saja. Tapi tidak ada uang kita bisa jalan. Kita buat tindakan baru ada solusi. Ada uang, ada yang lain-lain seperti itu. Kalau teman-teman bikin uang, berarti nanti ada apa yang kita buat akan lewat terus. Tapi teman-teman tidak pengalaman, ya tahu. Nah kalau kita pikir ada uang, berarti barang yang kita rencanakan, apa yang kita programkan, apa segala macam itu tidak akan jalan. Begitu. Jadi kita tidak akan membuat uang